Halo teman-teman, salam sehat dan salam semangat. Kali ini saya akan men-sharingkan materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Apa yang sudah saya pelajari, saya lihat, saya baca, dan saya dengar ingin saya sharingkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Materinya yaitu tentang peta. Saya ketika mengetahui tentang materi ini, terlintas dalam benak saya itu adalah film kartun ketika saya SD. Filmnya itu selalu uh, mengucapkan kata-kata ini. Tanyakan peta, tanyakan peta. Swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Nah, tentu sudah tahulah ya, itu pada film apa. Nah, itu adalah film Dora the Explorer. Nah, tidak hanya di situ teman-teman. Saya teringat akan games kekinian. Dan saya juga pernah memainkan permainan itu. Ini dia. Games online apakah ini? Nah sekali. Ini adalah games Mobile Legends. Kita tidak asing dengan permainan ini. Tentu yang sering kita lihat atau kita ngulik-ngulik yaitu keberadaan peta. Peta dari game Mobile Legends ini. Kita bisa mengetahui keberadaan lawan. Kita bisa mengetahui keberadaan teman-teman kita. Melalui game ini juga kita saling bekerja sama ya dengan teman-teman satu tim untuk segera menghancurkan, menyelesaikan misi dengan merobohkan tank milik lawan. Bahkan kita juga bisa mengetahui keberadaan lawan apakah sudah mengepung menyerang menara yang milik kita atau milik tim kita. Tentu sangat terbantu. Ini adalah peta dari games Mobile Legends. Baik, setelah kita mereview, kita mengingat-ingat manfaat dari peta atau pengalaman kita tentang peta, teman-teman, ada 4 hal pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama itu tentang pengertian dan jenis-jenis peta. Ada unsur-unsur peta, membuat peta, dan membaca peta. Namun, pada kali ini, saya hanya akan menyoroti pada pengertian dan jenis-jenis peta. Tetapi, ada beberapa yang akan saya tambahkan, yaitu tentang manfaat dan fungsinya. Baik, kita akan lihat. Ini adalah gambar peta pertama kali, di mana peta ini dibuat menggunakan tanah liat oleh masyarakat di Babilonia. Kalau kita lihat, masyarakat di Babilonia sudah mulai detail. Waktu itu mereka membuat pada bagian atas ini ada tulisan-tulisan menggunakan bahasa mereka, bahasa masyarakat Babilonia, dan disertakan gambar. Unik sekali ya, ini tanahnya mulai dibentuk-bentuk seperti diukir, dan kalau kita lihat ini lingkarannya sudah seperti sempurna gitu, sangat oval. Saya kurang paham juga apakah ini menggunakan ciptaan atau apa namanya ya, kalau orang Jawa bilang itu dimal, dijiplak gitu. Saya kurang paham bagaimana teknik mereka membuat, akan tetapi gambar ini membuat saya terkesan teman-teman. Mereka sudah mulai detail ini. Ada lekuk-lekukannya, lalu ada bagian penjelasannya di sini. Ada tulisan juga, ada keterangan-keterangan. Ini sangat unik. Teman-teman, peta itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kain penutup meja atau taplak. Jadi, dahulu peta itu seperti taplak meja untuk menutupi, dan tidak dari bahan kertas, bahkan dari kain ya. Ini kurang lebih gambarnya, gambar pada zaman dahulu di mana peta itu dibuatnya dari kain.
ada yang unik tentang peta, dan kita mengetahui bahwa peta itu beragam. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa awal mulanya dari di atas kain yang menyerupai tapak meja, dan ini yang keunikannya. Kalau pada abad kedua sebelum Masehi, orang Tiongkok itu membuat petanya dari kain sutra. Nah, mungkin saja ya kain ini terbuat dari kain sutra. Nah, pada sumber gambar yang saya peroleh, ini tidak menjelaskan apakah kain ini terbuat dari kain sutra atau kain yang lain. Akan tetapi, orang Tiongkok pada waktu itu kalau membuat peta dari bahan kain sutra. Berbeda lagi kalau di Kepulauan Marshall di Samudra Pasifik, peta itu dibuat dari serabut tumbuhan. Nah, berbicara tentang serabut tumbuhan, saya menjadi teringat pengalaman ketika masih di Yogyakarta. Itu ada wayang dan bahkan membuat juga peta dari kulit kayu. Ya, ini serabut tumbuhan juga. Kulit kayu itu yang kulit kayu dipipihkan, dipukul-pukul menggunakan palu atau menggunakan batu, dialasi oleh kayu yang besar atau bahkan batu yang besar, ditumbuk hingga halus, kemudian dijemur, barulah digambar di sana. Ini hampir serupa juga. Nah, pada tahun 1513, Laksamana Piri Reis dari Turki, wah ini dari Turki keren, membuat peta dunia dari selembar kulit rusa berukuran 90 kali 65 cm, cukup besar. Ini kalau kita lihat dari kulit rusa, biasanya kalau kulit hewan itu sebagai dibuat wayang ya. Nah, ini dibuat peta pada zaman itu, keren. Jadi ada dari tanah liat pertama kali, lalu dari kain sutra, ada dari serabut tumbuhan, bahkan dari hewan. Keren sekali zaman dulu penemuannya tentang peta. Nah, ini, tahukah kamu apa perbedaan peta dan globe? Tentu tidak asing lagi, bentuk globe. Nah, keduanya ini memiliki atau kesamaannya mempresentasikan permukaan bumi, menjelaskan informasi tentang keadaan bumi. Kalau peta itu ditampilkan di atas permukaan yang datar, ya, permukaannya datar, bisa dari kertas, bisa dari kain. Jadi tadi itu adalah contoh permukaan yang datar. Kalau globe itu digambarkan permukaan lengkung yang meniru lengkungan bumi, bulat ya. Tapi kalau globe ini tidak bulat 100%, 360 derajat bulat, tidak, dia sedikit lengkung. Nah, inilah perbedaannya. Kalau peta datar, kalau globe melengkung. Ada yang lain juga perbedaannya, kita bandingkan. Jika peta itu menampilkan permukaan yang datar menggunakan skala tertentu, sedangkan globe menampilkan jarak dan ukuran akurat dari tempat bumi. Jadi jaraknya itu secara detail ada pada globe juga. Ini dia. Globe itu memudahkan kita mengenal bumi secara utuh. Selain itu, globe juga memudahkan kita memahami proses perputaran bumi dan Selain itu, globe juga memudahkan kita memahami proses perputaran bumi pada porosnya. Pada porosnya ini yang dimaksud adalah titik khatulistiwa, di mana bumi itu akan berputar sesuai dengan rotasinya. Kita bisa mengetahui gerak matahari juga. Jadi sangat membantu sekali
bahwa melalui globe kita mengetahui bagian-bagian bumi, perbagian waktu, lalu jarak, skalanya sudah terlihat. Bahkan kita bisa mengetahui dengan adanya globe letak pulau dan perairan, daratan dan perairan yang ada di bumi ini. Baik teman-teman. Nah, berbagai peta yang dikumpulkan menjadi satu dan berwujud seperti buku itu dinamakan atlas. Atlas dibedakan menjadi dua, atlas yang umum dan atlas yang khusus. Peta-peta, ada banyak peta dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah buku, itu dinamakan adalah atlas. Contohnya ini, ada siswa laki-laki sedang membaca buku, ternyata ini adalah kumpulan dari beragam peta, yaitu yang dinamakan dengan atlas. Nah, ini juga ada peta dunia ya, atlas juga. Menarik sekali. Atlas itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Ada atlas umum dan atlas khusus. Atlas yang memberikan informasi, atlas umum yaitu atlas yang memberikan informasi pada umumnya mengenai objek geografi di atas bumi. Contohnya, atlas Indonesia yang berisi peta-peta provinsi di Indonesia, atlas Eropa, atlas Asia, dan atlas dunia. Jadi kalau kumpulan atlas-atlas Indonesia yang umumnya kita ketahui itu adalah gambar-gambar provinsi, baik itu provinsi Lampung, provinsi Sumatera Selatan, lalu provinsi Bandung, ada Jakarta, Jogja, lalu ada Kalimantan, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu adalah atlas umum. Berbeda dengan atlas khusus. Kalau atlas khusus, namanya saja sudah khusus, berarti hanya membahas satu hal. Nah, yaitu menyuguhkan info keadaan geografis pada daerah tertentu atau khusus, misalnya atlas riwayat, atlas ekonomi, dan atlas geologi. Contoh, atlas ekonomi yang menunjukkan bahwa perekonomian yang ada di Provinsi Lampung itu disuguhkan dalam satu buku dan ada gambar atlasnya. Di sana dikupas secara detail dalam satu geografis di ekonomi yang ada di Provinsi Lampung. Itulah yang dinamakan dengan atlas khusus. Kalau atlas umum hampir semuanya dibahas. Itu ya teman-teman, beda. Ada dua jenis atlas, atlas umum dan atlas khusus. Ini adalah contoh gambar peta yang sering kali kita jumpai. Ini adalah contoh atlas dari kebun binatang Gembiraloka yang biasanya terpampang di mading atau di papan pengumuman yang menjelaskan atau menyuguhkan informasi di mana letak-letak hewan dan sarana-sarana yang lain ya, fasilitas-fasilitas yang lain yang disuguhkan pada kebun binatang. Di sini kita bisa mengetahui letak wahana air, lalu tempat sirkuit BMX, lalu tempat lahan parkir. Bahkan pada peta ini kita juga dibantu ada jalan raya yang harus kita lalui, rute-rutenya. Dan yang tidak kalah penting, di sini disuguhkan teman-teman, yaitu mata angin ya. Jadi arah mana harus kita lewati atau arah mana yang akan kita tempuh, apakah ke arah utara, selatan, barat, atau timur. Kita juga bisa mengetahui, oh ternyata sirkuit BMX ini terletak pada area kebun binatang yang berada di paling barat. Nah, ini tentu sangat membantu bagi kita yang akan berkunjung di kebun binatang Gembiraloka. Ini adalah salah satu contoh yang ada pada mading. Tahukah kamu
Salah satu bentuk peta dapat kita jumpai di tempat umum, seperti di terminal, pasar, dan tempat wisata. Contohnya tadi, yang ada di tempat wisata adalah yang ada di peta di Gembira Loka. Tentu tujuannya untuk memudahkan masyarakat atau wisatawan dalam mencari suatu tempat yang ingin dituju. Teman-teman, pernahkah kamu menggunakan aplikasi peta digital ini? Ini tentu tidak asing lagi buat kita. Bahkan di dunia yang saat ini, zaman sudah maju, di gawai kita bahkan di PC atau laptop kita bisa menggunakan aplikasi peta digital ini. Cukup dengan mengakses Google Map. Ya, kita bisa mengetahui, bahkan kita menjadi lebih mudah akan rute perjalanan atau tempat tujuan yang akan kita lalui. Kita dibantu belok kanan, belok kiri, 100 meter, putar balik ke kanan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita kerap kali menggunakan aplikasi ini. Kelebihannya, yang pertama, tentu bisa mudah dan cepat diperbarui. Yang kedua, tampilan peta dapat diperbesar atau diperkecil. Nah, ini kalau kita, waduh ini tulisannya kecil, kita besarkan. Bisa. Tulisannya kebesaran, bisa kita kecilkan. Nah, yang sekarang canggihnya juga, kita sambil berkendara, naik motor atau naik mobil, kita bisa mudah sekali dibantu oleh peta ini, yaitu kita juga terbantu dengan adanya GPS. Dapat dibagikan melalui bantuan internet. Nah, ini kadang kita suka, waduh tempatnya di mana ya, rumahnya ada di mana persisnya. Ya sudah, di Sherlock saja, dikirim melalui WhatsApp atau melalui email, bahkan melalui Messenger. Itu kita bisa berbagi, kita bisa membantu orang lain untuk mengirimkan lokasi, men-sharingkan, Sherlock ya. Dan kelebihan yang keempat, menjadi efisien dan efektif untuk digunakan. Kita tidak perlu membawa buku yang besar-besar, tidak perlu membawa kertas yang lebar, bahkan tidak usah khawatir basah gitu ya. Kita cukup membawa handphone saja, kita bisa mengakses peta digital ini. Dan menjadi sangat efisien juga, kita bisa mengetahui berapa lama rute perjalanan sehingga kita bisa sampai ke tujuan, bisa memprediksi. Nah, ini kelebihan dari peta digital, sangat membantu sekali. Keren ya. Awal mulanya peta itu dari tanah liat, lalu dari kain sutra, lalu mulai dari kertas dikumpulkan menjadi atlas, lalu ada globe, dan sekarang muncul peta digital. Keren sekali perjalanannya dan cukup panjang. Kita harus bangga adanya peta digital dan kita ada di zaman sekarang ini, teman-teman. Ini fungsi peta. Yang pertama, fungsinya adalah menggambarkan keadaan suatu wilayah dalam ukuran kecil secara menyeluruh. Yang kedua, memberikan data untuk kegiatan pembangunan wilayah. Yang ketiga, memberikan informasi perbedaan kondisi geografis setiap wilayah. Yang keempat, menunjukkan jarak antar kota dan luas daerah di bumi. Dan yang terakhir, manfaatnya menunjukkan bentuk bentangan alam di bumi seperti gunung dan sungai. Teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Terima kasih dan sampai jumpa.